Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 28 Maret 2025. IHSG hari Kamis kemarin 6.510, menguat ya, 38 poin. Dilihat dari chart masih perlu waspada. Asing sih sudah masuk ya, 3 hari terakhir positif terus. Tapi kekuatannya makin turun di hari terakhir kemarin karena volumenya makin kecil. Nah, kita nggak tahu nanti apakah setelah libur Lebaran bakal menguat naik ke atas. Ya, moga-moga saja yang sudah pasang posisi banyak di hari ini bisa cuan ya. Saya akan bahas mengenai Sido Muncul, perusahaan jamu pemiliknya Pak David Hidayat ya, orang Semarang. Ini manajemennya, susunan manajemen dari Preskom, kemudian Dewan Direksi, rata-rata keluarga. Kemudian ini produk-produknya ada herbal dan suplemen, makanan dan minuman, kemudian ada farmasi. Ini paling banyak adalah herbal dan suplemen, 59% ya penjualan. Produk-produknya menarik, saya pun juga konsumsi dan bagus ya. Memang enak di badan kalau kita konsumsi tolak angin tuh rasanya memang bagus. Sekilas terkait bisnisnya kita masuk ke manajemennya. CEO-nya namanya Pak David Hidayat, sudah 27 tahun bekerja. Kemudian ada Pak Irwan, ini yang sering juga muncul ya, Pak Irwan Hidayat. Keluarga Hidayat semua ini. Terus selain pengalaman dari manajemen, Pak David ini juga beli sahamnya Sido Muncul lumayan sering. Februari kemarin tanggal 4, tanggal 6, tanggal 10, kemudian Maret belanja lagi ya. Ada yang 2 miliar, 2,6, 500 juta, 200 juta. Lumayan. Nah, kalau dari ownership breakdown ini cukup menarik karena Vanguard sama BlackRock ini pegang lumayan, 127 miliar dan 63 miliar. Nah, mereka ini investor pasif ya. Kemudian ada Bidimensional Fund Advisor, EQ Asset Management, dan banyak ya. Banyak yang pegang fund management atau aset management yang di Sido Muncul ini. Ini Pak David juga pegang sekitar 5,4 miliar amountnya. Nah, selain itu banyak yang kecil-kecil ini dari aset manajemen. Kecil secara persentase tapi amountnya gede-gede ya. 23 miliar, 60 miliar, 50 miliar itu termasuk gede. Karena kalau sekali keluar, mereka keluar pasti harganya juga akan drop ya teman. Terus kita lihat di penjualan 2024 sudah final, penjualannya naik 3,9 triliun, kemudian laba bruto juga naik 2,3 T, laba usaha tentunya naik dan bagus. Kalau naik terus tuh bagus. Dari sisi saldo laba, karena biasanya mereka bagi dividen itu hampir semua dibagikan ke pemegang saham, maka saldo labanya juga tidak terlalu banyak. Ini yang belum ditentukan kegunaannya itu hanya 1 triliun. Dividen tahun 2023 dia bagi 1 T, laba berjalan 950 miliar sehingga sisanya 900-an miliar. Kemudian 2024 dia bagi dividen juga 1,08 T dengan laba tahun berjalan yang 1,1 T, maka sisa saldo labanya adalah 1 triliun. Lalu apakah ada peluang di tahun ini mereka bagi dividen? Dari catatan beberapa di Stockbit juga disampaikan, Sido mengalokasikan capex yang lebih sedikit ya di tahun ini, meski realisasinya di 2024 itu rendah, 46. Kemudian manajemen Sido berencana menjaga dividen payout di atas 90%, mengimplikasikan dividen per saham minimum 35 per lembar. Jika dikurangi interim yang sudah 18 yang dibayarkan November 2024, dividen final Sido berpotensi 17 per saham. Indikasi dividen yieldnya minimum 3%.
Ini ditulis hari Senin tanggal 10 Maret. Kalau kita hitung di sini, memang dividen payout rasionya itu tinggi-tinggi terus ya. 2020 100%, 21 90%, 22 99, 23 96. Kalau kita asumsikan 2024 ini 90 saja atau 95 ya. 95 misalnya 95, maka EPS-nya dia kan 39. Tahun lalu dia bagi 31 dividennya 2023, yield-nya 5,5% di harga sekarang. Nah, strict dividend juga udah lumayan besar ya, lumayan gede ya. 11 tahun tanpa putus membagi dividen. Sehingga dengan dia punya EPS 39 kalau dibagi 95, maka tahun ini peluangnya adalah 37 ya. Tadi di Stockbit disampaikan 35, itu sekitar 6,6%. Karena sudah bagi 3,2, maka sisanya tinggal 3,4. Jadi nanti di bulan April kemungkinannya bagi sekitar 17 sampai 19 rupiah per lembar. Transaksi harian lumayan 12 miliar teman-teman. Jadi kayak tadi misalnya BlackRock, kemudian Vanguard, kemudian yang lain-lain ini yang punya 90 miliar, 60 miliar. Kalau transaksi hariannya 12 miliar, mereka kalau mau exit juga lumayan bisa. Beda dengan seperti DVLA. Ini saya bandingkan ya ketiga ini. Sebenarnya ada perusahaan yang lain yang farmasi dan kesehatan, saya belum pernah cek. DVLA ini harganya kemarin turun ya 1420 di hari Kamis kemarin. Itu kalau lihat potensinya, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Itu sekitar dividennya itu sekitar 8,1% per tahun. Kalau hanya kita bandingkan dividennya saja, maka yang paling murah ini lebih murah DVLA. Tapi kan kita tidak hanya membandingkan dividen saja dengan kondisi seperti ini. Misalnya dari sisi rata-rata transaksi harian yang DVLA ini cuma 90 juta per hari. Ya kalau punya uang lebih banyak atau uang besar susah. Apalagi Soho yang hanya 20 jutaan per hari transaksinya. Sepi sekali. Dan Soho ini mungkin yield-nya juga nggak terlalu besar ya secara dividen. Nah, kesimpulannya gimana untuk Sido? Kalau dilihat perkembangannya dari 2017 pendapatan 9,5 T, di 2024 sekitar 13,6 T, naik terus setiap tahunnya. Datanya di web kok aneh ya? Kok 13 T? Ya, kita pakai laporan keuangan saja ya, atau pakai datanya Stockbit. Di Stockbit juga lebih enak nih, lihatnya 3,9 T, EPS-nya 39, net income-nya 1,1 triliun. Saya pikir Sido ini termasuk saham yang bisa kita lirik. Jadi kalau kita simulasikan dengan 6,6 dividen per tahun, kalau kita cicil saham seperti biasa, dengan target nanti pensiun 10 juta, maka di periode kelima atau 25 tahun setelah kita nyicil 2 juta 2 juta per bulan, ini dividen yang kita dapatkan sekitar 11,7 juta per bulan. Atau setahunnya mungkin sekitar 130-an ya, 120-an juta per tahun. Nah ini 140 juta per tahun dengan nilai investasi jadinya 2,1 miliar. Nah, ini belum cukup sebenarnya karena 10 juta pada saat ini itu tidak sama dengan 10 juta pada waktu nanti 25 tahun setelah kita pensiun. Jadi pensiun 25 tahun ya kita simulasikan. Itu equal 10 juta hari ini tuh equal 18 juta nanti ketika kita pensiun kalau inflasi itu asumsinya 2,5% per tahun. Jadi ini bagus secara perusahaan, manajemen juga bagus, tapi harganya sudah cukup mahal. Ya dividen mungkin kalau harganya turun lagi, kemudian dividennya menyentuh sekitar 8%, nah itu mungkin lumayan menarik ya. Ini kan harganya udah turun terus nih dari puncak tertingginya ini. Kemarin sempat nyentuh minus 33% ya. Kalau di sini taruh sini aja yang paling bawah closing 30%.
Saya sendiri nggak punya barangnya, atau punya ya, lupa saya. Kalaupun punya paling sedikit sekali. Jadi belum menarik buat saya dengan yield 6% tadi, tapi pantas untuk dipantau. Sekiranya itu untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Ini requestnya Kak Rasita ya kemarin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.